Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Nurus Sabirin, Senin 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 September 2024 Masehi. Segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan atas nama panitia pelaksana. Acara keempat, ceramah agama. Acara kelima, doa strip penutup. Marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, kami mintakan dengan segala hormat kepada ayahanda yang ada di muka kita bersama. Kepadanya kami persilahkan. إلا وقدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولجميع أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى الجميع أولياء تعالى ومشايخنا ولمعلمنا مستهدنا أعدائنا وأمهاتنا وقراباتنا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada siang hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kanda Ahmad Taufik. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang tak terhingga kepada pembaca khususnya dan kita pendengar pada umumnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan atas nama panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Kanda Lutfi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul ma'bud alladzi ja'ala syahral maulud syahran wulida fihi sayyidul wujud. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi al-mu'azzimina fil qulub. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan saling bertatap muka di tempat yang penuh keberkahan ini dalam acara peringatan Maulidul Rasul Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Langgar Nurul Sabirin, Desa Karangan Putih, RT 4 pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita sang pemberi syafaatul uzma pada hari kiamat nanti, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Maulidul Rasul dan kelompok Habsi, terlebih khusus kepada yang mulia Ustaz Ula Hadrami yang mana telah berkenan hadir sekaligus penceramah dalam acara pada siang hari ini. Kami selaku mewakili atas nama panitia pelaksana peringatan Maulidul Rasul mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya bapak-bapak, ibu-ibu seluruh jamaah Langgar Nurul Sabirin yang mana semuanya dapat berhadir di acara pada siang hari ini, juga memberikan sumbangan konsumsi dan sebagainya, baik itu berupa harta, tenaga maupun pikiran, sehingga dapatlah acara pada siang hari ini berlangsung dengan baik dan lancar. Selanjutnya atas nama seluruh panitia pelaksana menyampaikan ucapan beribuan maaf seandainya acara pada siang hari ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun hal-hal yang berkurang karena di hati bapak-bapak, ibu-ibu seluruh jamaah sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hadirin sekalian rahimahullah, acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ustadzullah Darami. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Nabi Muhammad. Jatuh juga ya Allah. Ya, nanti juga ya lah kami dalam berada. Ini doakan orang naik haji ini udah. Profesor tambah lagi pangeran. Sejarah Hadramaut saja. Semalam di jalan Ustaz Ahmad Ullah Hadramaut jannah kalian selamat kamu. Iyalah mau berataan kalian. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wajdi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, khusus ayah anda Tuan Guru Haji Asmuri, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Masya Allah, termasuk Bapak Bakar Tarangan Putih dan banyak tokoh-tokoh yang lain lagi yang mohon maaf mungkin belum ada kesempatan untuk lingkungan tanpa mengurangi takdim dan hormat kita kepada beliau-beliau seberataan. Mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh-tokoh kita senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan urusan beliau-beliau seberataan, terus diberikan kesabaran dalam membimbing kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sarwana Maulid Rasul di siang hari ini. Mudah-mudahan segala apapun yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Iklan restomatlah. Alhamdulillah. Ini menulis malam telepon diminta di sini. Ada ceramah, ada. Ini setoran bahasa kasarnya santri setoran dengan guru. Insyaallah di sini ada yang ada guru asmuri yang masya Allah harusnya sidin namun bener nih, cuman karena ban itu bila nak turun ke jalan kok bisa dites dulu ya Allah. Cuman nang ada nih ban rimba, ban apa lain ban rimba, ban sirap terhulu dan ya ban sirap ini bisa bijol ya bisa gundul, saya juga pun begiol itu sudah ya kasih toko marai ya lah ya. Insyaallah jadi harap maklum saja. Kalau ini santri ibaratnya siang hari ini setoran dengan beliau, setoran dengan berataan, belajar menyampaikan apa-apa yang terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada bisa manfaat, bisa diambil dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sarwana yang dirahmati oleh Allah dalam wasat kita. Teman coba pada adnailah maka tiga ujian yang kita mengelih lah. Alhamdulillah, masya Allah. Dari beberapa hari yang lalu kita lihat, masya Allah, tadi dia sibuk pasang ini, masya Allah. Ibu-ibunya pun sibuk juga mengirakan ada nama tukar bawang, ada nama dagangan sop, ada nama masak lombok, udah varian sudahnya.
itu juga kebersihan soal ini dah. Bayangkan dia itu kaca ini bersih benar. Ulun melihat tadi, masya Allah, kayak anak hari raya, hebat nih, masya Allah. Nah semua ini hadirin sekalian, hadirat dan rahmatul Allah adalah sebagai bentuk bukti kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa merindukan Rasulullah. Salah satu bentuk kerinduan itu adalah dengan kita memeriahkan bulan Maulid. Hendak saben bulan dia bulan Maulid bagus juga. Nah, saben bulan Maulid, tiap bulan Maulidan, bagus juga. Satu katanya lagi. Nah, alhamdulillah. Ala kulli hal ada juga, kayaknya ada juga. Anda salawat aja belum Maulid, jadi di luar bulan Maulid kan lagi bersalawat. Ada kayak itu juga. Ya lah. Untung alhamdulillah pulang kawas setahun sekali. Namun kan dia lalu bang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini masya Allah luar biasa, sebuah nikmat yang besar dari Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk kawa berkontribusi, untuk kawa menjadikan bagian dari diri kita sebagai orang-orang yang berbahagia dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua apa yang hari ini kita kerjakan, bapak-bapak gawe, ibu-ibu pegawai masakan dan sebagainya, panitia bangun ini, jarak ini, bangunan yang supaya meriah. Mudah-mudahan hal ini kelak ini jadi saksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa kita adalah hamba, kita adalah umat yang merindukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid Rasul, dirahmati Allah, yang dibacakan syair Maulid. Ya Rabbi Salli ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Apalagi salatullah baru mahallul qiyam. Ini adalah bentuk tashwiqan lis-sabi'in, sebagai bentuk pemancing kerinduan. Min khawassil mu'minin, dari orang-orang khusus, dari orang beriman. Makanya terkadang heran kita, ada orang yang masya Allah ketikanya mahallul qiyam, ketikanya berdiri, ketikanya tala'al bahasa kita, ada perasaan dedikan penyembahannya. Kenapa? Merasakan seolah-olah Rasulullah itu hadir. Tashwiqan. Orang mendengar itu tuh kadang-kadang paham juga, tapi masya Allah melalui pujian salawat kepada Nabi itu akhirnya menimbulkan sebuah getaran rasa. Walana al-bushra bisa'di, perasaan budi mata berlihat. Min khawasil mu'min, siapa orang yang kawa menerima ini? Orang-orang khusus yang hatinya dibukakan oleh Allah untuk menerima berbagai macam kebaikan dari Rasulullah SAW. Wa tarwihan lil muta'alliqin. Itu kalau dalam sentut durar, apa tarwih? Penenang, kabar gembira. Lil muta'alliqin, ini banyak kurang sedikit. Lil muta'alliqin, bagi orang-orang apa? Ada ta'alluq, yang ada hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihadza nuril mubin. Di atas tashwiq tadi ada tarwih. Ada orang dipancing dulu hanya rindu. Tapi ada orang yang ketika dibacakan itu sebagai penenang tarwih. Contoh, misalkan pembakal jadi bisa anak sekolah di Jawa, ternyata ya anda buras murid mau di Jawa mau rombongan ziarah, bertemu dengan anak pembakal ini bisa. Akhirnya kamu berdapat boleh ke kampung, lalu kemudian apa? Ujar ya anda buras murid mau membakal, masya Allah belum ketemu anak pian sekolah di Jawa. Oh ini membakal bujuran, orangnya masya Allah baik benar mu'alanya.
rasanya orang bisa melayani tamu dari luar daerah dan semoga jadi kisahkan kebaikan. Apa Pak yang ada di hati kita? Tarawih. Ada kerinduan yang terobati, tenang, masya Allah. Nah itu cuma jelas. Salawat yang dibacakan itu sebagai tarwihan dan muta'alliqin. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang ada sehubungan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita tergolong di dalam dua golongan ini. Kalau ternyata kita tidak termasuk di dalam orang tarwih, minimal kita ini termasuk di dalam golongan yang taswiqan, senang ketika mendengar pujian itu dilangitkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ada juga negara tujuh. Besar ada ya. Nah, ada orang yang bisa ada akun, ada ketujuh. Saya nggak bisa dengar kayak gitu ya. Jadi aneh begini tuh aneh. Sholawat lawan Nabi ini aneh. Padahal kadang sholawatnya cuma nang anu aja. Nang apa? Nang biasa kita sholawatan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang itu judulnya. Dasar ada orang itu. Ya. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, bibit kerinduan kepada Nabi Muhammad, kecintaan itu pemberian dari Allah dengan usaha kita. Maka mudah-mudahan apapun yang kita gawe hari ini adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri ini pun pada juga pulang maulid punya undangan juga. Jadi kadang awal lagi ditangis dah. Undangan harus. Jadi satu-satunya cara apa lagi Pak? Ibadah ada lagi harus diluruskan niat bahwa satu untuk mendapat ridha Allah, yang kedua untuk menyenangkan Rasulullah. Ada bapak tulak dulu, ya. Yang ketiga mengabulkan hajat orang lain. Yang keempat mudah-mudahan keberkahan sholawat itu memudahkan mereka di dalam menuntut ilmu itu lagi. Karena masya Allah sholawat dengan Nabi Muhammad ini sudah rancak kita dijelaskan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua tadi adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pembuktian cinta kita ini. Tinggal pembuktian cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini luar biasa sudah dapat fadilah dari Nabi Muhammad itu luar biasa. Karena sebab kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad, maka kita ini jadi umat yang hebat. Kita ini biasa aja sebujurnya. Bahkan awak kita ini lebih halus dari awak orang lain. Apalagi umur kita lebih pendek daripada umat yang lain. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kita ini diberi gelar dengan nama khairul ummah, sebaik-baik umat. Ya. Kenapa? Karena kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, innallaha akrama hadhihi al-ummah bi khamsi karamatin. Satu, annahu khalaqahum du'afa. Kita ini diciptakan oleh Allah kama qala al-mu'allif fi kitabih, nafa'na bi 'ulumi fid darain, amin. Di sini dikatakan Allah Ta'ala itu menciptakan kita umat Nabi Muhammad ini lemah, uyuh kita nih, inilah karena hujan sedikit terus mana? Ya artinya kada sekuat kaum yang lain. Ya. Dulu ada kaum namanya kaum Ad, ngarannya kaum Ad, karena lu lemah tinggi, ini gak tahu bakal kanal lagi soalnya. Dikirakan oleh sudah di sini sekalinya banyak lagi nggak mau berusaha orang nggak aja lagi, insyaallah. Karena membayangkan kita kaum Ad itu ya Pak, kenalnya masya Allah, pohon kurma itu dicabut pakai tangan. Ya kira berarti kayak kita mencabut kumbai Pak. Nah hebatnya umat Nabi Muhammad ini diciptakan oleh Allah, du'afa, lemah. Karena
memang kan kuat. Bahkan di Al-Quran digambarkan apa? Kuatnya umat terdahulu ini wa idza batashtum jabbarin. Bila mereka ini menghantam, maka hantamnya kuat itu. Amalan-amalan sepikul darwah baik bareng. Ini mengisahkan kaum Ad, mendefinisikan kaum Ad. Bila ia menyerang, ingat jaka bahasa itu bila ia menyerang kan mau sampai hancur musuhnya. Ya malah kan, aulia apa baik, makan dikucuk jadinya. Wah kita batustum jabbarin malah kan. Bila bertanggung diubahkan tamparan lah. Kita belajar di negara baik pak. Cuma dulu kan membadahi jadinya ya Allah. Kadang dia ujar arwah kai bare menyangui anak tulak ke Jawa bare. Orang kita bahari gitu lah. Itu malah anu presiden. Usah mengikat di sini, tapi jangan pada lu mau di sini. Kalau tidak disangin dia, mau udah hendak di sini mau apa-apa disangui akhirnya. Dulu nampak nih ini tamparan sepikul aja. Harau tamparannya ada sepikul, orangnya ada jadi sepikul. Masya Allah tamparannya dari sepikul, orang apa kasih sepikul habis sudah. Masya Allah berkah ya mungkin lah. Nah, itu didefinisikan di dalam Al-Quran. Kuatnya orang bahar itu umat sebelum kita ini Masya Allah. Tapi apa? Mereka akhirnya sombong. Man asyaddu minna quwwah. Karena orang ini kuat, akhirnya apa? Petantang petenteng bahasanya. Gagau. Siapa yang lebih kuat daripada kami ujar kaum Ad. Nah, umat Nabi Muhammad ini diciptakan apa? Du'afa. Lemah. Supaya jangan sombong. Supaya jangan sombong. Nah lemah nih dia banyak mau sombong lah apalagi kuat makin sombong itu apa? Raddul khair menolak kebaikan ya. Jadi jangan kalau kita artikan orang sombong itu adalah orang yang parung mu'a yang dikurehingi karena mengurehingi lainnya bisa jadi orang itu banyak utang ya bisul diburit misalnya bisa juga dikurehingi kita maunya nah jadi karena kalau didefinisikan sombong itu adalah menolak kebaikan. Kemudian yang kedua nama wasani khalaqahum sigharan fi anfusihim. Umat Nabi Muhammad ini diciptakan oleh Allah napa awalnya halus. Kadang orang terdahulu orang awalnya kadang-kadang sehingga apa? Sehingga ini kada ribet dalam urusan makan, urusan minum, urusan pakaian itu kada ribet. Ini urun Mahabharata Papian adalah kayak pembiarnya alhamdulillah nyaman ke pasar ke toko cari baju L, XL muat nah kakaknya ulun ini hari ini baju kaos triple ini kan 3X yang mengelai 3X nya nah sandal 45 mengelai mana ada orang baju sandal 45 yo memesan dulu jadi sandal ini masa besetok dulu ada nyaman ternyata nyaman yang simple aja ya, Masya Allah tapi kita ini didefinisikan sebagai umat nang halus ini kasih sayang Allah kenapa? Dengan umat Nabi Muhammad kenapa kita dapat keberkahan ini? Karena kehebatan Nabi besar Muhammad SAW kemudian apa? Ja'ala umrahum qasiran hatta takuna dhunubuhum aqal umurnya ini diciptakan oleh Allah umat Nabi Muhammad itu apa? Hendak supaya apa? Supaya dosanya jangan banyak di situ 60-70 tahun meninggal ya Allah lebih daripada itu bonus jelas. Ada seorang datang penulun sejajar kayak apa ini jamaah atas ini yang alih mana orang aja di kampung aja dulu juga lebih simpel lah katakan aja lu mati ya ininya ya mati aja kita tekan dia tapi diharungin kemudian apa Ar-Rabi'u yang keempat ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabuhum fil akhirah kita ini dijadikan apa fakir misalnya mayu kita nih jadi memang ini keistimewaan dari Allah. Ja'alahum akhiral umam hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Kemudian salah satunya apa?
keistimewaan kita umat Nabi Muhammad ini dijadikan umat terakhir, umat yang paling kehabisan dikubur. Ini ada lawas karena hantam, paribesanya karena hantam, ini ada lawas. Banyak lagi kelebihan-kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita ini hari ini berdosa, hari ini beristighfar, diampuni oleh Allah. Kita ini baju kena najis lah, hilangkan ainun najasahnya, hilangkan najisnya, dibasuh, selesai. Umat terdahulu kan awal nang mana kena najis, buang, potong. Karena kawan lagi dibasuh-basuh, Masya Allah. Allah kulihat zaman rahmatullah Allah. Semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam keunggulan kita sebagai umat Nabi Muhammad ini adalah keberkahan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepantasnya kita sebagai umatnya mencintai Nabi Muhammad dengan cara menjadikan Nabi Muhammad ini figur nomor satu di dalam kehidupan kita. Satu ayat Al-Quran mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih Tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ini satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan apa? Qul, wahai Muhammad, ujar Allah katakan kepada umatmu, in kana aba'ukum, jika orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah tempat tinggal yang kalian banggakan, ahabba ilaikum min Allah wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah dan Rasulnya di nomor dua kan? Atau kalau kada hendak di bahasa nomor dua kan, ininya ketika ada keinginan dari beberapa hal tadi berbenturan dengan keinginan Allah, berbenturan dengan keinginan Rasulullah, lantas kita kalahkan keinginan Rasulullah tersebut, maka kita termasuk orang yang mendudiakan Rasulullah. Apa tadi? Wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilillah, lebih engkau cintai daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka ujar Allah, hati-hati. Lalu kayak apa nih caranya? Kalau Masya Allah dibuat ini luar biasa, kita hakul yakin percaya. Masalahnya nih Pak, generasi ke bawah kita nih nah, yalah. Mungkin zaman kan masih mendapati lagi bila anak maghrib baca abdal ubis, paham sudah ngaji maghrib, alhamdulillah ulun masih menamui nang belum ada TV lagi sempat menamui ya, cuma ada tuh benar kayak pembakar ada di bawah pembakar belum sedikit masih menamui pembawa nang belum ada TV seijija di kampung bahari dua dapat kayak di sungainya. Mau maghrib ngaji, bila kada ngaji, badal orang ini lagi sudah ngalir sudah nang itu. Bahari orang ma'ayun pun di salawatakan, anak kuring pun dikisahkan kisah tentang apa? Tentang Nabi Muhammad. Wah ini kan lagi baik. Kita hendak berkesan indah dia. HP membuka saurannya, mungkinlah kira-kira anak pian membuka HP, cucu pian membuka HP. Ceramah maulid Nabi Muhammad Ustadz Abdul Somad, tidak mungkin. Apalagi ceramah maulid Kiai Haji Profesor Dr. Ustadz Ahmad Ullah Adromi. Ada mungkin amat tuh dia. Nah, kenyataan itu yang makanya jemaah rahmatullah Allah dari melalui mimbar maulid ini
kita mendengar tentang Nabi Muhammad, kita kisahkan anak-anak keturunan kita. Ibu-ibu di rumah sudah rancak hadir maulid, Masya Allah. Maka maulid ini menjadi motivasi dari tashwiqan lis-sami'in, menjadi motivasi untuk lagi lebih mengenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Lalu diperhatikan anak-anak kita, generasi kita mulai diperhatikan. Oh, goyang TikTok bisa kan Bapak? Tapi ini hafal dua sunnah-sunnah Nabi pasang mandi misalkan, atau kesunahan Nabi ketika masuk masjid misalkan. Paham? Nah ini yang kita inginkan. Ada buah dari pengorbanan kita melalui maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintakan hati kita tadi dengan Nabi Muhammad, karena Masya Allah kita dapat berbagai macam faedah, kita dapat berbagai macam fadilah, kita dapat berbagai macam kelebihan karena kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesyukuran kita, satu, kita mencintakan hati kita kepada Nabi Muhammad, yang kedua adalah cinta kita ini kita buktikan di dalam kehidupan kita dengan mengikuti Nabi Muhammad, dengan mencintakan anak-anak kita, keluarga kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Oh ini ya apa namanya, si kemajuan teknologi ini ada plus minus juga, baik. Ada plus minus juga. Tergantung kita merem. Bukan berarti lantas dari ayat yang belum baca tadi kita pada boleh dunia, ada. Bukan berarti lantas kita ini lawan Allah, jangan lawan Rasulullah, jangan ada itu. Bukan berarti lantas anak kita jauhkan dari teknologi kita. Cuma maksudnya kayak apa hal itu tadi menjadikan wasilah kita sampai kepada Rasulullah. HP misalkan anak tunjukkan, kenapa? Tunjukin ya, silahkan. Mungkin sanggup menyetirnya, diputarkan apa kisah tentang Nabi Muhammad misalnya. Itu tuh salah satu bukti apa? Bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimanapun cinta itu diungkapkan, bukti cinta itu adalah dengan perilaku. Artinya ribuan syair, jutaan nada itu dilangitkan. Jikalau cinta hanya sekadar kata, maka dia adalah guna. Itu Allah aulia. Nah, lu cinta lan pian, sayang lan pian, datang ke rumah dibiniannya. Ada mana? Pembekal ada jadi pulang kita malah. Ya setopik kena. Dapat cuma kawin. Nah kayaknya ada lebih nih ada. Yuk kita datang. Kayaknya dulu apa? Ada cinta. Ya Allah, Mbak. Pakai sangat kali, tidak ada pakai lah. Masya Allah. Anu jadi biniannya, pian, amun sayang, melon, sumbernya nggak boleh. Lah, sumbernya kelanggar dong boleh. Kalau kau, ben, boleh ada sumber yang dilanggar ben. Ah, boleh tak ben? Boleh lah. Nah, kau jadi, nah tidak boleh semua yang dilanggar lah. Nah, boleh kan semua yang dilanggar. Insyaallah, Rasulullah Muhammad. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai mana tadi? Maka bukti cinta tadi harus ada. Suruh kembali ada hakun juga kan sayang berarti, tidak? Tapi binian nih, kita yang mau binian mana? Bisa juga, kadang dia kayak apa? Jadi kita membuktikan tetap aja ada sayang. Nah, ada sayang juga di luar ulun jar. Ada melihat kah? Kita ini subuh ayam belum turun pada pohon kita turun dah. Ya dah, ayam belum naik ke pohon kita hanya datang ulang turun subuh, boleh subuh, disambutnya ada sayap juga. Nah, itu bang. Padahal apa hari ini kita do ini sebagai bentuk cinta. Nah itulah cinta harus pakai bukti. Iyalah, oleh jangan kuring-kuring, oleh kalau datang dari kau. Oke jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka hari ini jangan sampai cinta kita kepada Nabi Muhammad hanya sekedar kata. Ayo kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad, karena itulah satu-satunya bukti. Selain tadi kita menghidupkan kecintaan kepada keluarga kita kepada Nabi Muhammad, yang lebih terpenting lagi adalah apa? Menghidupkan apa yang digawe oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua aja. Belum biasanya sudah ditabur kuburan membalik.
Ya kawan di sini ceramah maulid ini sampaikan barang yang sunnah itu sebutin kan dua aja. Jadi ada sekira kawan di nyaman di ada samola kayaknya. Kadang kita mau pendari ngalur gitu jujur coba. Belumnya jam terbang ada gini lah. Kadang otaknya bisa kada connect kan di itu bisa ada connect. Jadi kadang kesana kembali. Maka biasanya di akhir kami diamanahkan oleh guru-guru kami apa untuk apa? Minimal ketika ceramah maulid ada kesunahan yang disampaikan. Nama Pak sunnah Nabi yang paling nyaman cincin ini sunnah keren nggak pulang elah Bapak nah? Itu juga bisa kita jawab padahal kan kita pada batak cincin ini sunnah dikelingkingkan di jari manis kan sejangan di tengah ini kalau contohkan mengelat di tengah ada wakila dikatakan ada yang makruh tapi jadi mungkin sebatas makruh tadi cincin itu sunnah jadi buai bila nyalaki pengen keluar cincin jangan disangiti oh ya Pak masuklah ya mendehai karena kita bermantau berdua masuk sudah itu tenang aja sunnah pakai cincin jangan juga terlalu curiga kayak itu nah anu ada bisi kawan dibuntok Ustaz juga ya anda belum beri cincin Ustaz juga nak cincin jangan bertak kilo-kilo dia lah ini karena kebetulan kita ada cincin anu jangan anu ini bisa ngiti aja bercincin jangan tahu mulai kenapa dulu mau bisa ngiti disambut enak banget kalau yang lainnya Pak lemah ini sunnah nah ini harus kita sampaikan bercincin itu sunnah bercincinlah aja Rasulullah meskipun pakai wasi nah bila indah menukar nang model murah aja nah kayak ini paling berapa ada nah wadah apa bagus kita nuakan apa dilas kadang-kadang kita nih di Bogor ini banyak tukang las insya Allah nah nulis ini jajan sampai ke sana banyak aja tukang las ayo Pak akur jalan kawan Mbak pakai cincin pakai sunnah mati kita lah dan pakai sunnah nih husnul khotimah Pak mati kita mulai dah dan pakai sunnah misalkan nih ini misal mohon maaf permisalan jangan bakal gitu rotan dulu negara dulu jangan bakal lah tadi oh tidak ada kan berkas tanda tangan di bakal aduh awas jemaah nih kan pas mau aja misal kaspol misalnya kaspol aja artis ya Allah lawas kita nih kita mulai panggung mehin kaspol masuk ke dalam WC ini mohon maaf lah jika ada kesamaan nama gitu ada kaspol di luar ini kaspol santri maksud dulu masuk ke dalam WC boy sebelum masuk WC nya ini baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya Allah aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan masuk ke dalam WC pakai sunnah Nabi pakai alas kaki pakai sendal itu sunnah Nabi tuh jadi memakai salah seperti tulisan batas suci itu harusnya disediakan sendal ya Mbak, ada biasa langgar-langgar ini kalau sendal 10 aja bakal kasih sendal saya di masjid di musola kita kan tahu membakal kita religius Masya Allah nah di masjid 10 aja mana aja bakal sendal biasa di WC kenapa Pak? Karena masuk WC itu pakai sendal itu sunnah Nabi kemana? Jadi bentak-bentakan yang lain Anda nang aneh ini, naudzubillah min dzalik jangan sampai ada di wadah kita di masjid banyak yang masih berdiri lah bisa disambutkan masjidnya ada pokoknya biasanya bagi wanjat yang orang tahu tuh gasan bakal berdiri disediakan ya Allah ini masjid siapa yang menjamin itu ini kayak apa gasan orang mau berselawat risiko kenapa berselawat coba harusnya masjid menjadi tempat edukasi bahwa oh kayak inilah cara Nabi di dalam buang air kecil nah itu buat di rumah ada sendal cuma namun kawan jangan jualan terlalu murah
atau sendal yang sudah longor itu anak membunuh laki gitu ya lah bener nak gitu saya di rumah tenang sendal supaya apa itu satu itu sunnah Nabi kemudian masuk WC pakai apa penutup kepala kalau orang menghafal Quran pantang bagi santri menghafal Quran itu masuk WC tanpa penutup kepala ujar orang tua bahan apa dikami iblis kadang ingatan melemahkan hafalan terlepas apapun itu fadilah ada atau adanya nang jelas itu sunnah Nabi berapa makan tadi bahasa aduh parak nih limbang lagi sedikit nih nah orang tadi masuk ke sini pakai baca doa pakai penutup kepala ya kalau pakai alas kaki ya lah baca doa dari sampai ke dalam buang ya Allah ketika membuang ternyata Israel sudah minta ujian Israel kadang kalau dibeli makan nah tulisannya kaspul ini akhirnya ada WC ada kaspul ikan mulai lain nah jangan naudzubillah kadang maksudnya bukan berarti itu aib kadang cuman kan WC itu tempat yang ada baik iblis saja khubuthi wal khaba'ith iblis saja lagi bini saya ingin kirakan boleh gini udah iblisnya di WC itu makanya doanya apa minal khubuthi wal khaba'ith karena boleh lawas-lawas di WC itu karena boleh lawas bisa kan Samsus batang kiamat dunia nah ternyata orang tadi masuk ke tempat yang ada baik itu dengan menggunakan sunnah Nabi sebagai bentuknya cinta lawan Rasulullah matinya di dalam itu punya husnul khotimah karena kalau kita si anu itu kamu jar kelagian jar nah karena kalau kelagian tuh gara-gara kada membenarkan pilau unjun jar nah mati akhirnya berkajutan di dalam masjid karena mau kita kada berisi hak hati-hati jamaah dirahmati Allah kita kada ada berisi hak untuk menghakimi setiap hamba misalkan mohon maaf ada orang mati karena overdosis misalkan terjadi itu bolehkah kita menghakimi suruh Fatimah? Jangan bisa jadi ujar Allah lebih baiknya mati saat ini supaya dosanya kada tambah sudah cukup sampai di sini ternyata ada amal ini yang diterima oleh Allah masuk dalam surga kita yang menyambat liman catat terus dosanya jemaah dirahmati oleh Allah kembali pembahasan kita maka sunnah tadi akan membawa orang kepada apa? Kepada kebahagiaan mati di dalam WC tapi pakai sunnah cuma suruh khotimah apalagi mati lah terus siwak mulai 10.000 ya 10.000 15.000 paling larang ada yang terlarang membawa itu 20.000 sunnah pakai siwak ibu-ibu bang Ustaz bolehlah pakai siwak boleh karena itu sunnah Nabi sesambil pian apa mau tadi laki jo ya kalau laki ini kita jebah pulang dia lah apa mau pindah masak gigi marumput tadi ngabah mutu bang jangan laki ini diinjil percaya juga nah kalau dalam percaya bilang karena ini kejadian kan zaman tabiin satu peperangan kalah akhirnya ketika anak nyerang panglima perang nih bingung ini pasti ada sunnah Nabi yang ditinggalkan kenapa maka perang ini sampai kalah oh ternyata sudah ditelisik-telisik ternyata ada satu orang jamaah ada bersiwak satu rombongan pasukan perang ini ada bersiwak suruh pakai siwak nyebrang ketika hendak menyeberang di mata-mata musuh melihat takutannya melihat kenapa jalan kaum muslim itu masa gigi ini kisah nyata ada hikayatnya zaman tabiin kan saudara-saudara di bawah zaman sahabat kayak apa nih boleh datang lapor ke markas lapor komandan kaum muslimin apih begitu pas sistem berikut kenapa jadi manusia ini buahnya masa gigi pakai kayu ini kan tahu itu siwak nah maka jemaah terhadap Allah mukar ya. Sampai ada bilang sempurna 35 sebiji LA dapat kamu juga dapat LA sebiji 30 lah mau butik siwak 15 jam yang ngonyot nih ada belapasan kalau pecah kacor contoh ibu-ibu bagus siwak nih orang anak mati bagus disiwaki laki pian datang goreng disiwaki jangan singgung laki pian mulai nyuruh aku lepas mati aja
Orang bila sudah sakaratul maut, nazar disiwaki supaya dia mudah mengucap kalimat thayyibat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi jangan menyiwaki orang sehat lah. Ini aman, kamsahamnida aja. Ala kulli hal jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin hanya ini bisa disampaikan. Minta maaf terlalu lawas lah. Tadi niatnya sampai jam 3 aja, melalar 12%. Artinya mudah-mudahan dengan Maulid ini jadi motivasi besar, jadi penyemangat kita untuk kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sebuah motivasi untuk selalu merindu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih lagi menciptakan keluarga kita kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan melalui bulan mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada hati kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini bisa disampaikan. Ada benar dan tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah khilaf sekali lagi minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf. Mungkin bergaya kelebihanan dengan pembakal khusus kita minta maaf, bahalah dari Allah, mudah-mudahan bakal sehat harus berdataan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil intisarinya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk ini kami mintakan lagi kepada Al-Mukarram Ustaz Abdullah Darabi, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد نعم الله الضالع. اللهم حب جمعنا يا الله جمع المغفورة وتفرقنا من بعده تفرقا مقصودا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية من الجسد وزيادة في العلم وبركة توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حامل علينا في شقة الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Ulun selaku pimpinan acara mohon maaf atas segala kesalahan. Ulun sudahi dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini, Pe.